Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes aritmatika. Oke, langsung aja ya. Di sini ada 20 soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini sudah ada jawabannya ya. 60 ditambah 5 dikuadratin. Ini sama dengan, kalau soal seperti ini dijumlahkan terlebih dahulu ya. Ini jumlahnya 75 baru dikuadratkan. Seperti itu. Nah, lanjut kita bahas mulai dari soal nomor 2. Nomor 2, akar dari 36 dibagi 16 dikali 25 dibagi 81 adalah, nah kalau seperti ini bisa kita akarkan satu persatu ya. Ini kalau misalkan kita pecah itu kan sama aja dengan akar dari 36 per 16 dikali akar dari 25 per 81. Ini udah tinggal kita akarkan aja. Akar dari 36 itu 6, akar dari 16 itu 4 dikali akar dari 25 itu 5, akar dari 81 itu 9. Baru nanti kita sederhanakan ya, kita bagi. Ini 6 sama 9 kan bisa sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 itu 3. Baru kita kalikan ya, jadi sama dengan 2 kali 5 10 dibagi 4 kali ini 12. Nah, ternyata masih bisa disederhanakan nih. Sebenarnya ini sama ini tadi bisa kita coret, tapi nggak apa-apa ya dari sini ya. Jadi 5 per 6 gitu ya. Ini sama-sama dibagi 2. Berarti jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 3. 3/5 dibagi 32 per 15 adalah, nah tipsnya di sini kita harus membuat si pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa ya. Caranya gimana? Kita kalikan nih, 3 kali 5 ditambah 1. 3 kali 5 berapa? 15. 15 tambah 1 16. 16 per 5. Nah, bentuk pembagian seperti ini bisa kita ubah menjadi perkalian ya, tapi ini dibalik ya, jadi dia dikali 15 per 32. Nah, ini baru kita sederhanakan. 16 kan sama 32 bisa dicoret ya. 32 bagi 16 itu 2. 15 dibagi 5 bisa. 15 bagi 5 itu 3. Berarti sisanya tinggal 3 per 2. 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu berapa sih? 3 per 2 itu sama aja dengan 1,5. Kok bisa 1,5 dari mana? 3 ini kan sama aja dengan 2 ditambah 1 gini kan. 2 tambah 1 dibagi 2. 2 bagi 2 1, sisanya 1 bagi 2 itu setengah. Jadi 1,5 jawabannya yaitu yang C. Nomor 4. Nah, soal seperti ini kan dia sama semua nih angkanya nih ya, 1009, 1009, 1009. Cuma beda di komanya aja. Nah, kalau ada seperti ini yang kita lihat angkanya dulu, berarti ini 4036 kita bagi sama 4 ya. 4036 kalau dibagi 4 hasilnya kan pasti 1009, sama seperti ini ya, karena opsinya itu. Kemudian lihat angkanya. Di sini ada 4 angka di belakang koma, 1 2 3 4. Ada 4 angka di belakang koma, sedangkan ini ada 1 2 3, ada 3 angka di belakang koma, tinggal kurangi aja. 4 dikurangi 3 itu 1, berarti nanti jawabannya ada 1 angka di belakang koma. Nah, kalau 1009 1 angka di belakang koma berarti gini kan ya. Jadi jawabannya yaitu yang B. Gitu, mudah ya. Nomor 5, akar dari 720 ditambah 24 kuadrat adalah, nah ini kan kalau misalkan kita jabarkan berarti kan 720 ditambah 24 kalau dikuadratin itu 576 ya kan, 576. Berarti kalau misalkan kita jumlahkan ini kan dia akar dari belakangnya 6. Kalau belakangnya 6 kayak misalkan 36 gitu ya, kalau diakarin kan hasilnya 6 juga ya. Jadi nanti kita cari angka yang satuannya 6. Ini kalau dijumlahkan itu kan 1296 ya. 1296. Nah, akar dari 1296 berarti kan belakangnya 6. Ini kan udah nggak mungkin nih, udah nggak mungkin ya. Berarti antara ini sama ini. Kalau 6 kan nggak mungkin ya, berarti akar dari 36.
Jawabannya 36 gitu. Karena kan kalau 6 kuadrat cuma 36. Tapi kalau 36 dikuadratin itu 1296. Nah, ini kalau misalkan soal tes aritmatika seperti ini, jadi tips-tipsnya jadi kalian harus perhatikan karena waktu yang disediakan itu cuma sebentar gitu ya. Jadi harus sering-sering latihan. Nomor 6, 0,375 dibagi 2,5 adalah, nah seperti ini kita lihat juga angkanya aja. Berarti 375 dibagi 25 ya. Jadi 375 dibagi sama 25. Ini kan dia 1, ini 25, ini 2, ini 1, 125, 15 ya. Jadi kan dia hasilnya di sini 15. Kemudian kita lihat komanya. Di sini ada 3 angka di belakang koma ya. 1, 2, 3. Berarti 3 angka belakang koma. Ini ada 1 angka di belakang koma, berarti dikurangi 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. Jadi nanti jawabannya ini ada 2 angka di belakang koma. Tadi kita udah dapat angka 5 sama 1. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti ini dia sebagai koma nih. Sebagai angka di belakang koma nih, kita tambahin di sini 0. Jadi 0,15. Ada 2 angka di belakang koma dari sini. Gitu ya jawabannya, berarti yang E. Lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, 0,45 kalau dikuadratkan adalah, nah sama seperti ini, seperti yang lainnya, tipsnya itu berarti kita harus tahu hasil dari 45 kalau dikuadratkan gitu ya. 45 kalau dikuadratkan berapa? Kalau misalkan kalian nggak hafal ya kalian cari di oret-oretan. Jadi kemungkinan ya sama yang ada yang di sini ya. Jadi 45 kali 45 itu kan 25, 20, 22, ini 0, 20, 16, 18 gini ya. 5, 2, 0. Nah, kan 2025. 2025. Di sini ada 2 angka di belakang koma. 2 kalau dikuadratkan, karena ini bentuk kuadrat, berarti nanti kalikan 2. Misalkan di sini ada 3 angka di belakang koma, berarti nanti 3 dikalikan 2. Kalau ada 4 angka di belakang koma, berarti 4 kalikan 2. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti 2 kalikan 2, 4 ya. Jadi nanti hasilnya ada 4 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sini. Nah, jadi jawabannya yaitu 0,2025. Ini jawabannya yang C ya. Nomor 8, akar dari 2 dikurangi 0,79 ditambah akar dari 3 dikurangi 0,75. Jadi langkahnya kita kerjakan dulu yang ini nih, pengurangan yang di dalam akar. 2 dikurangi 0,79 itu kan 1,21 ya. Sedangkan ini 3 dikurangi 0,75 itu 2,25. Jadi sama aja dengan akar 1,21 ditambah akar dari 2,25. Nah, kalau akar dari 121 kan 11. Kalau akar dari 1, berarti ya 1,1. Ini akar dari 225 kan 15. Karena ada komanya berarti ini 1,5. Ya enggak? Kalau dijumlahkan ini 2, berapa? 6 ya. 2,6 ya, betul ya. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 9, 2,4 dikurangi 40% ditambah 37/20 adalah, nah berarti gimana nih? 2,4, 40% itu berapa? 40% ini kan dicoret-coret gini ya, sama aja dengan 0,4 karena 4 dibagi 10. Jadi sama aja dengan 2,4 dikurangi 0,4 ditambah ini itu kalau diubah, kita biarkan dulu deh 37/20. Ini bisa kita kurangkan terlebih dahulu. 2,4 dikurangi 0,4 kan 2 ya. Jadi 2 ditambah 3, sekian karena kan 37/20. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 5, sekian. 5, sekian berarti ini kan udah nggak mungkin. Ya, berarti jawabannya antara A sama B. Sekiannya berapa? Sekiannya ya berarti dari ini 7 dibagi 20. 7 dibagi 20 itu kan 0 ya. Ini gini. Jadinya 3.
0,3 sekian. Nah, 0,3 berarti 5,35. Gitu jawabannya yang A. Jadi kalau untuk soal psikotes kalian nggak perlu mengerjakan sampai sedetail, enggak ya. Jadi lakukan pendekatan aja. Yang sekiranya mendekati berarti itu jawabannya. Jadi tidak memakan banyak waktu. Nomor 10. Jumlah dari 0,68 dibagi 3 2/5 dan 42% dikalikan 13 adalah, nah berarti gimana nih? Berarti ini jumlah dari, berarti ini sama ini kita kerjakan satu persatu. Ini kita kerjakan dulu, baru nanti ini kita kerjakan juga. Ya, 0,68 itu kan sama aja dengan 68/100. Ini kalau diubah menjadi pecahan biasa, berarti kan 3 kali 5 itu 15, 15 tambah 2, 17/5 ya. Nah, ini bagi, kalau diubah jadi kali, berarti ini nanti dibalik. 17/5 menjadi 5/17. Gitu. 68 bagi 17 bisa kan ya? 17 dikali 4 itu 68. Coba deh. 17 dikali 4. 28, ini 6. Gitu ya. Jadi ini kita coret hasilnya 4. Sedangkan 5 dibagi 100, 100 dibagi 5 itu 20. Nah, berarti di sini jawabannya ini 4/20. Kalau diperkecil berapa? 1/5, sama-sama dibagi 5. 4 bagi 5 itu 1, 20 bagi 5 itu berapa ini bagi 4 ya, sama-sama bagi 4 ya. 4 bagi 4 itu 1, 20 bagi 4 itu 5. Nah, kemudian yang ini 42% kali 13. Jadi 42/100 dikalikan sama 13. 42/100 kali 13 ini kan 100 sama 13 nggak bisa diperkecil nih. Tapi ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2. Ini 21, ini 50 ya. Jadi nanti 21 kali 13 kita kalikan, 21 kali 13. Ini 3, 6, 1, ini 2, 3, 7, ini 2 ya. Jadi 273 per sisanya ini 50. Nah, baru kita jumlahkan. Karena yang ditanyakan adalah jumlah dari ini sama ini. Jadi sama aja dengan 1/5 ditambah 273/50. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti tinggal kita samakan penyebutnya, ya kan? Samakan penyebutnya aja karena di sini 5, ini 50, berarti ini per 50. 50 dibagi 5 itu 10. Jadi 10 tambah 273. Jadi sama aja dengan 283/50. 283/50. Hasilnya berapa? Hasilnya pasti 5, ya, karena di sini 5, semua. Mau nggak mau kalian harus kerjakan secara manual. 283 dibagi 50 gitu ya. Pakai porogapet sendiri bisa gini ya, yang 283 dibagi sama 50 gitu. Hasilnya adalah 5,66. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 11. 19,9 dikalikan 7 ditambah 3,1 dikalikan 7 adalah, nah kalau ini kalian gunakan sifat distributif karena sama-sama ada perkalian dengan angka 7 ya. Jadi yang 7-nya nanti kita keluarkan, jadi 7 dalam kurung ini 19,9 ditambah ini 3,1 gini ya enggak. 7 kali ini kan ini kali ini, jadi namanya sifat distributif. Jadi 7 dikalikan sama, ini kita jumlahkan, 19 tambah 3 itu 22, tambah 1 berarti 23. Jadi berarti tinggal kalikan aja, 7 dikalikan 23 ya, yang pasti nggak ada komanya ya, berarti ini udah nggak mungkin. 7 kali 3 itu belakangnya 1 ya, berarti antara D sama E ya. Kalikan aja biasa, jadi 23/7. Kalau kalian lebih sering latihan bentuk perkalian seperti ini, nggak memakan banyak waktu, cepet juga. Jadi ini 1, ini 2, 14, 16 ya, jadi 161 gitu. Nomor 12. Negatif 5 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 adalah, nah yang sering salah itu biasanya di sini ya, min 5 pangkat 4. Ingat negatif
negatif kalau dipangkatin genap kan positif ya, tetapi ini negatifnya nggak ada kurungnya, jadi nanti beda. Kalau ada negatif 5 dipangkatin 4, nah ini berarti negatifnya ikut dipangkatin, jadi hasilnya positif. Tapi kalau ada negatif 5 pangkat 4 seperti soal ini, yang dipangkatin 4 cuma angka 5-nya aja, jadi hasilnya tetap negatif gitu ya. Nah sekarang kita pangkatkan 5 pangkat 4, kalau 5 pangkat 5 kan 25, jadi 25 kali 25 berarti negatif 625 ditambah 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah ini nanti dikerjakan terlebih dahulu karena perkalian itu dia yang menang ya. Nah 4 pangkat 3 itu 64 ya, dikalikan 3 kuadrat itu 9, baru dikurangi 2 gitu. Nah udah, berarti negatif 625 ditambah, ini kita kalikan 64 dikalikan 9, 64 kali 9 ini 36, ini 54 57 ya, jadi 576 baru dikurangi 2. Nah ini bisa kita lihat dulu satuannya. Di sini kan dia di sini 6 dikurangi 2 kan 4 ya, jadi 574. Jadi min 625 ditambah 574 sama aja dengan 625 dikurangi 574, tapi nanti hasilnya negatif. 5 kurangi 4 kan 1 kan, jadi nanti belakangnya itu 1, tapi kan nggak mungkin sampai 5 ribuan karena di sini cuma 600 dikurangi 500-an sekian. Yang belakangnya 1 dan negatif, berarti kan yang mungkin yang ini, yang D gitu ya. Jadi hasilnya yaitu negatif 51. Berapa persen dari 250? Nah ini kalau misalkan kita tulis ke dalam matematika, 6 adalah berarti 6 sama dengan berapa persen dari 250, berarti X persen dari itu kali ya 250. Nah perkaliannya seperti ini, 6 adalah sekian persen dari 250. Nah kita tinggal nyari si X nya aja nih. Persen itu kan sama aja dengan per 100 ya. Oke, berarti kita pindah ruas aja ya. Jadi 6 sama dengan X per 100 dikalikan 250. Udah, kalau kita kalikan ke sana berarti sama aja dengan 6 dikali 100, ini bagi jadi kali jadi bagi 250 sama dengan X gitu. Sama aja dengan, kita lanjutkan di sini ya, 6 kali 100 itu kan 600, jadi X sama dengan 600 dibagi 250. Nah ini kan kalau 500 bagi 250 kan 2, masih sisa 100, jadi 100 dibagi 250 sama aja dengan 10 per 25. 10 dibagi 25 itu 0,4 kan ya, jadi sama aja dengan 2,4%. 2,4% gitu jawabannya, yaitu yang E.